sudah menikah. Sudah menikah dengan FY? Ya, sudah menikah. Bapak menyatakan pertama kali di sini Bapak sudah menikah dengan FY? Ya. Saya bacakan sumpah jabatan, Pak. Ada beberapa kalimat yang Bapak bacakan pada saat Bapak menjadi bupati di Katingan, Kalimantan Tengah. Kalau Bapak diberikan kesempatan, saya harus menanyakan ini, Pak. Ya. Untuk meminta maaf, kepada siapa Bapak akan meminta maaf terkait dengan kasus ini? Saya mengucapkan turut prihatin apa yang tengah dialami saat ini, di mana posisi Ibu tidak mudah. Ibu adalah istri seorang bupati yang tengah dirundung kasus, sementara Ibu juga merupakan pimpinan DPRD, wakil ketua DPRD di Kabupaten Katingan yang tugasnya mengontrol bupati alias suami Ibu. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Ibu lebih takut kehilangan suami Ibu ketimbang Lebih jabatan? takut kehilangan suami daripada kehilangan jabatan. Saya merinding mendengarnya nih, Pak. Ya, sama sih. Saudara, seorang bupati di Pulau Kalimantan dirundung kasus perzinahan. Digerebek oleh seorang bintara polisi yang kebetulan merupakan suami sang perempuan. Istri sah dari sang bupati juga bukan warga biasa. Ia adalah wakil ketua DPRD yang mengontrol kinerja bupati dan juga suaminya. Pemakzulan pun disiapkan, namun bupati tetap bertahan. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Bersama saya nanti akan saya hadirkan Bupati Katingan, Kalimantan Tengah, Ahmad Yan Tengli, dalam Saat Perilaku Bupati Diuji. Nama Bupati Katingan Ahmad Yan Tengli mendadak menjadi topik yang melejit seketika. Pasalnya, sang bupati tertangkap basah sedang berduaan dengan seorang istri polisi bernama Farida Yeni alias FY. Keduanya digerebek di sebuah rumah kontrakan di Kota Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Miris, yang memergoki adalah suami FY sendiri, yakni Aibda Sulisheri atau SH, seorang anggota Polsek yang bertugas di lingkungan sekitar kantor Bupati Katingan, Kalimantan Tengah. Sulis kemudian melaporkan keduanya ke Polda Kalimantan Tengah. Polisi pun langsung menetapkan Ahmad Yan Tengli dan Farida Yeni sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal perzinahan dalam KUHP dan diancam hukuman 9 bulan penjara. Warga Katingan kecewa dengan bupati mereka. Sontak, unjuk rasa merebak. Mereka menuntut DPRD mencopot Bupati Ahmad Yan Tengli dari jabatannya. DPRD Katingan pun mulai menjalankan proses pemakzulan sang bupati. Panitia khusus alias Pansus dibentuk. Pansus yang terdiri dari semua fraksi di DPRD bekerja untuk mengumpulkan bukti pelanggaran norma dan etika Bupati Katingan Ahmad Yan Tengli. Setelah rampung, bukti akan diserahkan ke Mahkamah Agung untuk dimintai persetujuan. Jika disetujui MA, hampir bisa dipastikan bupati akan segera lengser. Tidak hanya menuai kecaman dari warga dan anggota DPRD, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo pun bicara. Secara resmi saya meminta kepada Kapolres untuk memproses secara hukum apabila yang bersangkutan memang sudah mencukupi alat bukti, ada kesaksian, ada yang melaporkan suaminya. Saya kira itu sudah cukup. Saya minta pada Kapolres untuk diproses secara hukum dengan tegas. Kalau 5 fraksi ini bulat menyatakan bahwa itu setuju dengan tuntutan masyarakat itu, kita akan melihat aturan yang berlaku, karena pegangan kita adalah Undang-Undang 23 tahun 2014 itu. Berarti kalau demikian, kita harus melakukan paripurna
untuk mengusulkan pemberhentian Bupati ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Tengah. Saat diperiksa polisi, Yan Tengli mengaku sudah menikah siri dengan Farida Yeni. Padahal, status Farida Yeni masih resmi sebagai istri polisi Sulis Heri. Yan Tengli pun masih sah tercatat memiliki seorang istri bernama Endang Susilawati. Endang merupakan istri ketiga Yan Tengli. Sebelumnya, sang bupati pernah menikah 2 kali dan masing-masing memiliki 1 orang anak dari istri pertama dan keduanya. Endang sejak 2013 lalu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Katingan dari fraksi Partai Gerindra. Belakangan proses hukum di Polda Kalimantan Tengah terancam kandas. Karena Sulis Heri, sang suami, mencabut laporan dugaan perzinahan istrinya dengan sang bupati. Penyidikan berujung damai pada kedua belah pihak. Meski kasus pidana perzinahan Bupati Katingan akan segera berakhir, DPRD Katingan tetap melanjutkan proses menuju pemakzulan bupati. Bagaimana akhir kisah kasus ini? Akankah bupati lengser karena perilakunya? Atau semua akan kembali seperti tak ada apa-apa? Tak sampai 2 bulan ke depan, waktu penentuannya. Saudara, setelah menunggu berjam-jam, belasan jam bahkan, saya berhasil untuk mewawancarai Bupati Katingan Kalimantan Tengah, Ahmad Yan Tengli, yang tengah dirundung kasus dugaan perzinahan. Saya bersamanya saat ini, malam ini, menjelang tengah malam. Terima kasih Pak Ahmad Yan Tengli telah bersedia diwawancara oleh saya, Aiman, meskipun sudah hampir tengah malam ini, Pak. Terima kasih. Luar biasa kegiatan Bapak hari ini. Alhamdulillah, yang jelas kita melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Dari subuh Bapak berangkat dan kemudian baru pulang tengah malam, kadang-kadang beberapa hari di sana. Lokasi Kabupaten Katingan luas sekali, Pak, ya? Luas. 2 juta hektar. Jadi kalau diumpamakan dengan Pulau Jawa, seberapa persen Pulau Jawa itu? Saya kurang tahu persis ya. Tapi dari ujung ke ujung berapa jam, Bapak, kalau melakukan perjalanan darat misalnya? Nah, itu bisa berhari-hari. Bisa berhari-hari, Kalau ya? sampai kepada desa yang paling ujung. Bisa lebih dari 24 jam maksudnya? 24 jam. Dari ujung ke ujung? Iya. Satu kabupaten? Satu kabupaten. Luar biasa. Apa yang Bapak lakukan, Pak? Untuk sementara ini, sebagaimana pemerintahan daerah, tentunya ada agenda-agenda daripada pemerintahan daerah yang harus diselesaikan. Misalnya apa? Kita selaku kepala daerah yang mempunyai tugas dan fungsi, yaitu menjamin agar proses pemerintahan daerah itu tidak boleh berhenti. Pada bulan awal tahun ini, bulan Januari ini, kita menyelesaikan pelantikan seluruh kepala desa yang telah berproses pilkades secara serentak tahun 2016 kemarin. Ada berapa kepala desa yang Bapak lantik? Ada 24 kepala desa. Apa yang membuat Bapak tetap bertahan, tidak mundur, padahal ada desakan mundur dan ada kaitan pelanggaran norma yang mereka tudingkan pada Bapak? Itu kan tudingan. Tidak benar? Itu kan tudingan. Apa yang terjadi, Pak? Tudingan itu kan adalah hak mereka. Hak mereka. Yang tahu persis tentang persoalan itu adalah saya selaku pribadi dan juga Tuhan. Bapak dituding melakukan dugaan perzinahan dengan istri seorang polisi, betul? Saya tidak berzinah kepada seorang istri polisi, tapi saya pada dasarnya bahwa saya sudah sesuai dengan keyakinan saya, agama saya yang saya anut, bahwa saya sudah menikah. Sudah menikah dengan FY? Ya, sudah menikah, dan di mata saya bahwa FY itu bukan merupakan istri, tapi itu mantan suami. Bapak menyatakan pertama kali di sini Bapak sudah menikah dengan FY. Ya. Kapan pernikahan itu dilakukan, Pak? Dan di mana? 9 April Tahun? 2016. 2016 di mana? Di Jakarta. Bukan di Cibumbulang? Ustadznya yang dari Bogor, Ya. Dan kita menikahnya di Jakarta. Bapak punya buku nikah terkait itu?
Sehubungan itu, Apa yang beredar di media sosial yang saya tunjukkan ya kepada Bapak itulah buku nikah Bapak, betul? itu kalau berbicara buku nikah apa segala macam sudah saya sampaikan seluruhnya kepada penyidik. Jadi saya tidak mau masuk ke ranah penyidikan. Dan jawabannya itu betul, Pak? Saya tidak ke situ. Kenapa? Saya katakan bahwa seluruh ini kan sudah masuk kepada materi penyidikan. Saya tidak mau mengganggu proses penyidikan. Kan penyidikan laporan sudah ditarik, Pak. Nah, Laporan dari suami FY yang merupakan anggota polisi sudah menarik. Ya. Jadi bisa jadi di no case secara hukum, meskipun proses di DPRD bisa jadi tak berlangsung. ya bisa saja terjadi seperti itu. Tapi kan di DPRD sampai hari ini sudah dibentuk tim Ya. investigasi pansus. Oke. Pansus sesuai dengan mekanisme. Inti yang Bapak seperti mengakui itu. bahwa Bapak sudah menikah dengan Saya FY. mengaku sudah menikah. Sudah menikah dengan FY. Bapak tidak merasa melanggar pasal 2 Undang-Undang Pernikahan karena pernikahan Bapak tidak tercatat, itu undang-undang, Pak. Dan kemudian ada undang-undang yang menyatakan bahwa jika perempuan untuk menikah maka dia harus perawan atau janda. Dan Nah, Bapak juga tidak menjawab itu. Saya Bapak tidak merasa itu saya melanggar tidak undang-undang. tidak Apakah mau Bapak terjebak merasa dalam polemik bahwa Bapak bahwa tidak melaksanakan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya sesuai dengan sumpah jabatan Bapak?